Oke, balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Kuiha 182, ada Sulistyo D, siapa nih? Saprudin. Dari Otak lagi mantau juga. Mama Sasa, thank you. Ada yang bergabung di 0855420912, Pak Agus Soro di Karangjompo. Sehat selalu Karangjompo, monitor nih. Oke, serbuk. Oke, The Secret ya, buku The Secret. Baik, kita lanjut lagi pembacaan kita buku The Secret karya Rhonda Byrne. Nanggung banget ya tadi ya. Tadi harusnya masih berlanjut. Tapi nggak apa-apa. David Schwimmer berkata, dalam hal menciptakan kekayaan, kekayaan adalah sebuah kerangka pikir. Semuanya adalah tentang bagaimana Anda berpikir. Sementara itu, Laurel Langmuir mengatakan, saya berani mengatakan bahwa 80% dari pembimbingan yang saya lakukan kepada orang-orang adalah tentang psikologi dan cara berpikir mereka. Saya tahu ketika orang berkata, oh, Anda bisa melakukannya, saya tidak bisa. Sebenarnya mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah perhubungan dan perbincangan mereka tentang uang. Kabar gembiranya adalah pada saat Anda memutuskan apa yang Anda ketahui lebih penting daripada ajaran keyakinan Anda telah memindahkan roda gigi dalam pencarian kelimpahan. Sukses datang dari dalam, bukan dari luar. Untuk menarik lebih banyak uang, Anda harus bisa merasa baik tentang uang. Bisa dipahami ketika orang tidak mempunyai cukup uang, mereka tidak merasa baik tentang uang karena mereka tidak mempunyai cukup uang. Tetapi perasaan negatif tentang uang itu menghentikan lebih banyak uang datang kepada Anda. Anda harus bisa menghentikan siklus ini, dan Anda menghentikannya dengan mulai merasa baik tentang uang dan bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki. Mulailah berkata dan merasakan, saya memiliki lebih dari cukup. Ada kelimpahan uang dan uang sedang menuju ke saya. Saya adalah magnet uang. Saya suka uang dan uang menyukai saya. Saya menerima uang setiap hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di bagian berikutnya, Rhonda Byrne menulis dengan judul kecil, memberi uang untuk mendapatkan uang. Halo juga Mas Kuro, siapa ini yang di live TikTok? Hurodin. Oke. Nah, ini menarik nih. Kita memberi untuk mendapatkan. Oke, kita coba ya baca buku ini. Memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Karena ketika Anda memberi, Anda berkata, saya punya banyak. Tidak akan mengherankan bagi Anda untuk mengetahui bahwa orang-orang terkaya di dunia adalah dermawan terbesar. Mereka memberikan sejumlah besar uang, dan ketika mereka memberi, menurut hukum tarik-menarik, semesta akan membuka dan mengalirkan sejumlah besar uang kembali ke mereka dalam jumlah berlipat ganda. Jika Anda berpikir, saya tidak punya cukup uang untuk diberikan, itulah yang terjadi. Sekarang, Anda tahu mengapa Anda tidak punya cukup uang. Ketika Anda pikir bahwa Anda tidak punya cukup uang untuk diberikan,
mulailah memberi. Ketika Anda menunjukkan iman dalam tindakan memberi, hukum tarik-menarik harus memberi lebih banyak kepada Anda untuk diberikan. Ada perbedaan besar antara memberi dan berkorban. Memberi dari hati yang berlimpah akan merasa baik. Berkorban tidak terasa enak. Jangan membaurkan kedua hal ini. Keduanya saling berlawanan. Yang satu memancarkan sinyal kekurangan dan yang lain memancarkan sinyal lebih dari cukup. Yang satu terasa enak, yang lain terasa tidak enak. Pada akhirnya berkorban akan menjurus ke dendam. Memberi dari hati yang penuh adalah hal yang paling nikmat yang bisa Anda lakukan. Hukum tarik-menarik akan menangkap sinyal itu dan mengalirkan lebih banyak kenikmatan ke dalam hidup Anda. Anda dapat merasakan perbedaannya. James Ray mengatakan, "Saya menemukan banyak orang yang menghasilkan banyak uang, tetapi relasi mereka sangat buruk. Dan itu bukanlah kekayaan. Anda bisa mengejar uang dan menjadi kaya, tetapi itu tidak menjamin bahwa Anda akan menjadi kaya." Saya bukan mengatakan bahwa uang bukan bagian dari kekayaan. Tentu, uang adalah bagian darinya, tetapi hanya sebagian darinya. Kemudian, saya bertemu banyak orang-orang spiritual, tetapi mereka selalu sakit dan bangkrut. Itu juga bukan kekayaan. Hidup itu seharusnya berkelimpahan dalam semua bidang kehidupan. Bila Anda dibesarkan dengan kepercayaan bahwa kekayaan tidak spiritual, saya menganjurkan Anda membaca buku The Millionaires of the Bible Series, tulisan Catherine Ponder. Dalam buku berseri yang bagus itu, Anda akan menemukan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Yesus bukan saja guru yang makmur, tetapi juga jutawan dengan gaya hidup yang lebih mewah daripada yang bisa dibayangkan jutawan yang hidup di masa kini. Anda adalah pewaris kerajaan. Kemakmuran adalah hak lahir Anda, dan Anda memegang kunci menuju lebih banyak kelimpahan dalam setiap bidang kehidupan Anda dibandingkan yang bisa Anda bayangkan. Anda berhak mendapatkan semua kebaikan yang Anda inginkan, dan semesta akan memberi setiap kebaikan yang Anda inginkan, tetapi Anda harus mengundangnya ke dalam hidup Anda. Sekarang Anda mengenal rahasia. Anda mempunyai kunci. Kuncinya adalah pikiran dan perasaan Anda. Dan Anda tetap memegang kunci ini sepanjang hidup Anda. Marcy Simov mengatakan, banyak orang di budaya barat berusaha keras untuk berhasil. Mereka menginginkan rumah besar, usaha sukses, dan segala hal. Tetapi penelitian kami menemukan bahwa memiliki segala hal tidak menjamin apa yang sungguh-sungguh kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Jadi, kita mengejar segala hal dengan mengira bahwa segala hal itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi itu justru terbalik. Anda perlu terlebih dulu mencari kegembiraan di dalam diri, damai di dalam diri, visi di dalam diri, maka segala sesuatunya pun akan muncul. Ya, segala sesuatu yang Anda inginkan adalah pekerjaan di dalam diri.
Dunia luar adalah dunia akhir akibat. Hanyalah akibat dari pikiran. Tetapkan pikiran dan frekuensi kebahagiaan. Pancarkan perasaan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam diri Anda. Dan siarkan dengan sekuat tenaga ke semesta. Anda akan mengalami surga di dunia. Dan secara ringkas, Ronda Bien memberikan ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menarik uang, berfokuslah pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berfokus pada kekurangan uang. Yang kedua, akan sangat membantu bila Anda menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda butuhkan. Lakukan permainan seakan-akan Anda sudah memiliki kekayaan itu dan Anda akan merasa lebih baik tentang uang. Ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, lebih banyak uang yang akan mengalir ke dalam hidup Anda. Ketiga, merasa bahagia di saat kini adalah cara tercepat untuk mendatangkan uang ke dalam hidup Anda. Keempat, niatkan untuk memandangi segala sesuatu yang Anda sukai dan katakan pada diri Anda, saya mampu mendapatkannya, saya mampu membelinya. Anda akan mengubah pikiran Anda dan mulai merasa lebih baik tentang uang. Kelima, memberikan uang akan mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Ketika Anda bermurah hati dengan uang dan merasa senang untuk berbagi dengan orang lain, sebenarnya Anda berkata, saya punya banyak uang. Keenam, visualkan datangnya cek melalui pos. Dan terakhir, ubahlah keseimbangan pikiran ke arah kekayaan. Pikirkan kekayaan. Itulah akhir dari bab 5 dari buku ini, The Secret karya Rhonda Byrne. Masih mau dilanjut atau gimana nih? Oke. Karena masih ada pekerjaan lain ya, yang harus saya selesaikan juga nih. Kayaknya saya sudah dulu deh. Kita nanti jumpa minggu depan di bab berikutnya dari buku The Secret Rhonda Byrne. Untuk Anda, thank you, terima kasih. Nanti pada pukul 9 kita akan jumpa lagi di RKB Malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.